suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Wahyuni dari UPT SMA Negeri 10 Bone. Saya Rini Puspayani dari UPT SMA Negeri 25 Bone. Dan saya Atira dari UPT SMA Negeri 19 Bone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wahyuni? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, hari ini kan Ibu Wahyuni akan melakukan coaching. Ya, Kemudian sebelum melakukan coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya Bu Wahyuni. Iya Bu, baik Bu. Ya baik. Jadi begini Bu, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau disampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah coach bisa memberikan jawaban yang bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa juga Bu Wahyuni juga menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu Wahyuni. Boleh ya Bu? Boleh Bu, sangat boleh sekali. Ya, baik. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi di sini kan kompetensi coaching itu kan kita ketahui bersama bahwa ada 3 ya Bu. Jadi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama yaitu hadir sepenuhnya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu Wahyuni kembangkan ya? Betul sekali Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana ya Bu? Yang saya ingin kembangkan kan ada 3 ya Bu ya. Jadi saya ingin mengembangkan yang kalau hadir penuh itu, kehadiran penuh itu sudah pasti kita kehadirannya penuh ketika kita sudah mau melakukan yang namanya coaching. Kemudian yang paling spesifiknya itu saya mau yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Ya, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Wahyuni sendiri itu seperti apa ya? Jadi indikator pencapaian yang akan saya akan capai nantinya pada proses coaching ini, ya saya harap semoga si coaching ini dapat menemukan solusi ya Bu, dapat menemukan solusi dari permasalahan apa yang dia dapatkan. Jadi saya mungkin bisa dengan adanya coaching ini membantu si coaching menemukan solusi dari masalahnya. Baik Bu Wahyuni, terima kasih sekali ya Bu atas jawaban-jawaban. Silahkan Ibu Wahyuni melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan
Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Wahyuni. Iya, baik Bu. Tentunya kita akan berbincang lagi ya Bu. Oke, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Ati, alhamdulillah baik. Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga Ibu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk saya hari ini. Ya Bu, sama-sama. Nah, Ibu mau berdiskusi apa nih hari ini? Begini Bu, saya punya sedikit hal yang mengganggu di pikiran saya. Sekarang kan teknologi semakin maju dan mau tidak mau saya harus menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan yang Terjadi ya Bu? terjadi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa alasannya kita harus menuntun murid itu sesuai dengan kodratnya dan kita dituntut untuk menerapkan pembelajaran yang bervariatif. Oke, jadi yang Ibu Atira ingin bahas hari ini itu adalah bagaimana caranya kita menuntun murid sesuai dengan zamannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Iya. Karena di sekolah saya itu beberapa guru yang sudah berumur dan hampir pensiun. Oke, jadi yang Ibu Atira ingin bahas kali ini itu adalah bagaimana menuntun murid kita sesuai dengan zamannya dan bagaimana sesuai dengan zaman, perkembangan zaman dan dengan menggunakan teknologi ya Bu ya. Iya, betul Oke. sekali Bu. Karena di sekolah saya itu kan beberapa guru yang sudah berumur dan terkadang mereka lebih nyaman dengan metode-metode yang konvensional, misalnya Iya. ceramah yang mereka gunakan. Oke, kan waktu kita terbatas nih Bu ya. Ya, kira-kira apa sih yang Ibu Atira ingin dapatkan atau hasil apa yang Ibu Atira inginkan dari percakapan kita kali ini? Dari kondisi yang saya sebutkan tadi ya Bu, saya ingin membantu teman-teman saya agar mereka dapat menuntun murid sesuai dengan zamannya, kemudian agar mereka bisa menggunakan pembelajaran yang menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran mereka di kelas. Oke, jadi Ibu Atira ini ingin rekan gurunya mengajar dengan media yang berbasis teknologi ya Bu ya. Oke, menurut Ibu Atira, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran itu gambarannya seperti apa sih Bu, kalau boleh tahu? Ya, tentunya guru yang mampu memanfaatkan perubahan yang terjadi Oke, dan menerapkan di dalam kelas itu seperti menggunakan media pembelajaran teknologi, menggunakan Quizzes, Google Classroom, ataupun Canva. Oke. Jadi dari situasi yang Ibu ceritakan tadi ini, sebetulnya kondisi di sekolah Ibu ini seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya sih beragam ya Bu. Kalau diukur kira-kira pada angka 4 Bu, karena kebanyakan gurunya sudah hampir pensiun Bu. Oke, jadi berada pada level 4 ya Bu. Jadi dari angka 1 sampai 10 berada di level 4. Sepertinya agak sulit ya Bu ya untuk untuk mewujudkannya. Tapi menurut Ibu nih, kondisinya seperti itu, apakah Ibu bisa membantu meningkatkan kompetensi gurunya ini ke angka berapa gitu Bu? Bisa sih Bu, mungkin kalau tadi dari angka 4 mungkin saya bisa membantu sampai 8 atau 9. Namun itu membutuhkan waktu karena banyak hal yang perlu saya persiapkan. Oke, kira-kira kan di sini banyak yang akan Ibu persiapkan ya. Jadi kira-kira apa nih Bu
yang perlu Ibu persiapkan? Baik, mungkin yang pertama yang saya harus lakukan adalah melapor atau berkomunikasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Iya. Kemudian saya harus menceritakan praktik-praktik baik yang akan saya lakukan. Oke, wah, jadi Ibu harus melapor dulu ya Bu ya kepada kepala sekolah. Kemudian kira-kira Bu ya, kapan waktu yang tepat untuk Ibu melaksanakan rencana tersebut? Kalau rencana karena jumlah gurunya banyak, jadi kira-kira saya akan melakukan atau menargetkan setelah ujian sekolah berakhir, kemudian saya bisa mengambil waktu 2 hari untuk pelatihan. Oke, jadi Ibu akan melakukan setelah ujian berakhir. Mungkin karena pilihan Ibu saat itu karena waktu gurunya juga sudah agak sedikit berkurang ya Bu ya, karena sudah pengelolaan nilai. Oke. Baik Ibu, kemudian dari rencana Ibu tadi, komitmen apa nih Bu ya? Komitmen Ibu ini terhadap rencana ini, apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Baik, kalau komitmen mungkin yang akan saya terapkan adalah saya akan melaksanakan kegiatan ini secara kontinu dan tentunya dengan hal-hal yang lebih baru lagi sesuai dengan kondisi atau keadaan sekarang ini. Baik sekali Bu ya, rencana Ibu Atira ini sangat luar biasa. Tidak terasa ya Bu ya, kita sudah berada di ujung sesi. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya setelah Ibu melaksanakan rencana aksi ini. Jadi saya akan berbincang-bincang lagi sama Ibu Atira. Saya ingin mengetahui perkembangan yang dialami oleh rekan-rekan Ibu, apakah sudah berhasil naik level dari level 4 tadi atau masih sama levelnya ya Bu ya. Oke. Kemudian apa yang Ibu Tira dapatkan dari sesi kita kali ini? Yang saya dapatkan adalah saya sedikit merasa lega, merasa sudah tercerahkan, kebingungan saya yang alami sudah teratasi dan saya sudah mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi teman-teman yang harus menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran pada saat ini. Oke ya Bu ya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini Bu, karena mengingat juga waktu kita terbatas. Jadi semoga apa yang kita diskusikan tadi Ibu Atira ini sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan unek-unek saya, sudah mendengarkan masalah-masalah yang saya alami di sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Oh iya, apakah masih ada hal lain Ibu yang mau dipertanyakan? Mungkin karena waktunya sudah mepet sekali, mungkin di pertemuan berikutnya, dan saya harap Ibu tidak bosan untuk mau mendengarkan masalah-masalah yang saya hadapi. Oke Bu, dengan senang hati ya tentunya Ibu ya. Saya akan mendengarkan dan saya akan berbagi lagi dengan Ibu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, Bu Yuni, bagaimana tadi proses coachingnya? Ya Bu, alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan tadi itu berlangsung dengan baik dan lancar.
Alhamdulillah baik Bu. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu Wahyuni lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Yuni capai itu bagaimana Bu? Ya, jadi tentunya yang pertama-tama itu Bu ya, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian indikator yang akan saya capai itu tadi mengantarkan si coach ini agar si coach tersebut mendapatkan sebuah solusi untuk permasalahannya sendiri. Jadi saya memberikan pertanyaan yang mengantarkan coach ini terbuka pikirannya, terbuka pemikirannya sehingga dia menemukan sebuah solusi begitu Bu. Dan ternyata si coach tadi ini merasa lega dengan proses coaching yang saya lakukan. Nah, luar biasa sekali ya Bu. Baik, jadi Bu Yuni sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Iya, Ya, saya amati itu sudah melakukan coaching di mana semua menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya mendengar percakapan Ibu dengan coach Ibu. Ya, dengan Ibu Atira. Iya, itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Ibu Atira ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Iya. Iya, dan Bu Atira juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Wahyuni. Itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot ya Bu. Iya. Itu dari pengamatannya. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Ibu Wahyuni makin sukses dalam melaksanakan proses coaching yang dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi ya Bu ya. Yang pertama itu kompetensi hadir penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga itu memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, di sini sebenarnya kuncinya di sini Bu, yang ingin saya kembangkan lagi itu di mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif kita bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Mungkin itu yang bisa atau yang akan saya kembangkan lagi Bu, agar proses coaching selanjutnya itu dapat lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali Bu ya, bahwa kompetensi yang ingin Ibu itu kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu. Saya kira ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus, sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi penampilan demonstrasi konteks. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.